Assalamualaikum semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Masih jos belajar? Masih semangat biarpun siang? Luar biasa ya. Baiklah, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita pada siang hari ini ya, ada baiknya kita berdoa agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Oke Rafa, boleh dipimpin doanya, silakan di sini. Baiklah kawan-kawan, sebelum kita memulai pelajaran kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Rafa, silahkan kembali lagi ke tempat duduk ya. Jadi setelah berdoa, hati kita semakin tenang dan mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari hari ini nanti bisa diserap dengan otak kita. Oke? Amin. Ya, selanjutnya karena kita adalah bangsa Indonesia yang cinta terhadap tanah air dan supaya semangat kita ini semakin membara ya, ada baiknya kita nyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila supaya kita semakin semangat. Boleh? Boleh. Silakan berdiri dulu. Ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih, silakan duduk kembali. Oke, setelah kita menyanyikan lagu nasional tadi, mudah-mudahan semangat kita akan semakin membara ya. Sebelum kita lanjutkan ke pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Semua. Hadir semua? Hadir, alhamdulillah. Berarti kalian memang anak-anak yang rajin dan semangat belajarnya tinggi, gitu ya. Baik anak-anak, sebelum kita belajar ke materi selanjutnya ya, yaitu aritmetika sosial. Jadi sebelumnya kalian itu sudah ya belajar tentang hitung bilangan bulat, kemudian pecahan, kemudian aljabar. Sudah pernah belum? Sudah. Itu nanti menjadikan acuan ya, untuk kita jadikan acuan ketika kita belajar aritmetika sosial. Kita mau hitung duit loh ini, gitu ya. Jadi kalau kita mau menghitung ya, konsep menghitungnya dari awal kita sudah harus bisa. Oke anak-anak, jadi hari ini kita itu akan belajar tentang aritmetika sosial ya. Jadi sebelum kita belajar tentang aritmetika sosialnya itu sendiri ya, di sini ada soal yang akan kalian kerjakan ya sebagai langkah awal sebelum kalian melakukan proses nanti mengerjakan proyek, gitu ya. Jadi ini silakan dikerjakan soal pretest untuk soal nomor 1 dalam waktu 4 menit, ya. Ibu akan bagikan soalnya kepada kalian semua. Silakan dicoba soalnya, sakpol kemampuan kalian. Soal sudah ada semua ya. Nah, silakan dikerjakan untuk soal nomor 1 dalam waktu 4 menit. Silakan nak dikerjakan. Bisa soalnya mengerjakan?
Silakan dikerjakan, waktunya sudah 2 menit berjalan ya. Sakpol kemampuannya silakan dikerjakan. Jangan lupa ya, namanya dikasih di lembar jawaban, dikasih nama kalian. Selanjutnya adalah soal nomor 2. Itu soal nomor 2. Silakan dikerjakan dalam waktu 6 menit. Oke, sudah ya semuanya ya. Nah, silakan dikumpulkan soal pretestnya tadi, jawaban yang sudah silakan dikumpulkan. Nah, ya dikumpulkan dulu soalnya. Jadi soal pretest tadi sudah kita kerjakan. Jadi sekarang kita akan mulai masuk ke materi pembelajaran kita hari ini ya. Sebelumnya Ibu sampaikan dulu untuk kompetensi dasar di materi kali ini. Yang pertama 3.9 yaitu mengenal dan menganalisis berbagai situasi terkait aritmatika sosial, yaitu khususnya tentang penjualan, pembelian, potongan, kemudian keuntungan, ya, kerugian, kemudian bunga tunggal, persentase, kemudian ada bruto, neto, dan tara. Selanjutnya yang ke-4.9 itu kita akan menyelesaikan masalah ya yang berkaitan dengan aritmatika sosial ya, yaitu penjualan, pembelian, kemudian potongan. Di sini potongannya yang dimaksud adalah potongan harga ya. Kemudian keuntungan, kerugian, bunga tunggal, persentase, bruto, neto, dan tara. Gitu ya. Itu adalah kompetensi dasar kita untuk pembelajaran kali ini. Selanjutnya tujuan pembelajarannya, gitu ya. Jadi tujuan pembelajaran kita kali ini ya, melalui kegiatan diskusi yang nanti akan kalian lakukan, yaitu menyelesaikan masalah dalam proyek ya. Diharapkan kalian dapat menghitung nilai suatu barang. Kemudian untuk tujuan yang kedua itu adalah melalui kegiatan diskusi juga ya, untuk masalah yang ada di lembar proyek nanti ya, kalian diharapkan dapat membandingkan harga jual, kemudian harga beli, kemudian untung serta rugi ya. Jadi mudah-mudahan setelah pembelajaran ini nanti tujuan yang kita harapkan itu dapat tercapai. Nah, sebelum kita belajar, silakan perhatikan gambar yang ada di layar. Coba silakan perhatikan. Pernah kalian mengalami keadaan yang seperti di gambar? Pernah ya? Coba yang nomor 1, gambar untuk nomor 1 itu apa itu gambarnya? Iya, belanja kemana? Ke minimarket. Pernah ke minimarket? Minimarket kita ke Alfamart, Indomart, ya toh? Kemudian gambar yang kedua itu apa? Dalam gambar itu? Bayar. Iya, ada transaksi bayar. Kalau kita bayar berarti ada transaksi pembelian, gitu ya. Kemudian yang ke gambar ketiga itu apa? Beli minum. Iya, sama, membeli minum. Berarti ada transaksi jual dan beli, gitu ya. Nah, selanjutnya ini akan Ibu putarkan video tayangan di layar berikut ini. Nah, sudah dilihat? Nah, ya. Pernah mengalami seperti itu? Pernah remet nilai matematikanya? Nanti setelah pembelajaran ini usahakan jangan remet lagi, ya. Dari gambar serta video yang sudah kalian lihat tadi ya, Nak ya. Nah, itu ya, ada beberapa pertanyaan mendasar. Yang pertama, seberapa seringkah
Apa? Membeli. Kemudian menjual, ada pembelian, ada penjualan. Dari pembelian dan penjualan apa lagi yang ada? Ada promosi. Kemudian ada untung. Ada lagi apa? Iya, ada rugi. Ya, itu pertanyaannya. Kemudian ke pertanyaan ketiga. Apakah yang dimaksud dengan keuntungan dalam perdagangan? Sebelum belajar bisa kira-kira? Untung itu yang seperti apa? Iya, kelebihan uang dari apa? Iya, dari modal. Kelebihan uang dari modal. Pintar anak ibu. Belum diajarkan saja sudah ngerti arti dari keuntungan, gitu ya. Kemudian yang keempat, apa yang dimaksud rugi dalam perdagangan? Kekurangan uang dari modal. Iya, kekurangan uang dari modal. Ternyata setelah kita melakukan transaksi penjualan, ya, modalnya saja tidak balik. Ya, itu yang dinamakan dengan kerugian. Kemudian yang kelima, apa hubungan antara harga jual, harga beli, untung dan rugi? Ya, untuk pertanyaan mendasar nomor 5, ya, apa hubungan antara harga jual, harga beli, untung dan rugi? Masih ada bingung? Oke, nanti jangan bingung lagi setelah kita melakukan proyek, ya. Kemudian yang keenam, bagaimana cara menghitung untung dan rugi? Ya, ya, mungkin mudah ya, tapi nanti setelah kita pelajari. Oke, selanjutnya, apakah kita bisa menghitung nilai suatu barang? Bisa. Bisa, ya. Apakah kita dapat menentukan harga jual, harga beli, untung dan rugi? Bisa. Ya, ketika kita mau melakukan transaksi penjualan, maka kita harus paham tentang harga jual, kemudian harga beli, kemudian untung serta rugi, gitu ya. Itu selanjutnya. Nah, untuk bisa menjawab pertanyaan yang 6 tadi, ya, yang diantara beberapanya sudah bisa kalian jawab sendiri, gitu ya. Nah, kalian akan bekerja dalam kelompok, ya, yang dalam pertemuan sebelumnya itu sudah ibu bagi kelompoknya, ya. Masih ingat kelompoknya? Masih. Kalau masih ingat, silakan sekarang berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Oke, sudah duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing? Ini Ibu akan berikan LKPD-nya, ya, atau lebih ke karena kita akan melakukan proyek, maka Ibu akan memberikan lembar kerja proyeknya ke kelompok kalian masing-masing. Nah, silakan dibaca, nanti akan Ibu pandu, ya. Mana ini tadi siapa namanya? Saja. Ini Sopi. Oke, ini punya Tirta. Nah, silakan Nak. Silakan dibaca dulu, ya, indikator yang ingin dicapai, kemudian tujuan pembelajarannya, ya, tujuan khususnya, kemudian manfaat kalian mempelajari, ya, kegiatan ini apa, gitu ya. Silakan monggo didiskusikan dulu, dibaca dulu. Kalian akan mendiskusikan, ya, apa-apa, ya, yang nantinya akan kalian beli, ya. Kapan waktu kalian melaksanakan pembelian, kemudian modalnya itu berapa, ya. Kemudian kalian membentuk strukturnya, siapa ketua dalam kegiatan ini, sekretarisnya siapa, bendahara siapa, dan anggotanya itu siapa, gitu ya. Silakan dilihat di lembar proyeknya, ya, yang di bagian ini. Nah, silakan, ya. Silakan diskusikan siapa yang akan menjadi ketua, sekretaris, ya, kemudian bendaharanya. Nama kelompoknya
Anggotanya silakan ditulis. Menentukan nama proyeknya apa? Sudah ditentukan ketua usahanya? Kemudian sekarang silakan diisi rencana skenario pelaksanaannya. Jadi langkah pertamanya itu kamu mau melakukan kegiatan ini kapan? Ya, waktunya kapan? Kemudian apa saja ya? Apa saja yang akan dibeli? Atau apa saja yang akan dibuat? Ya. Kemudian modalnya itu berapa? Gitu ya? Itu. 1, 2, 3. Baik, sudah selesai melakukan diskusinya? Sudah. Sekarang kita akan Ibu minta beberapa dari kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi yang telah kalian lakukan. Gitu ya? Yuk, Ibu minta pada kelompoknya Rasya. Ayo Rasya, boleh presentasikan? Boleh di sini saja, boleh ke depan Rasya langsung. Sini Rasya presentasikan. Ini sambil ditulis ya. Kemudian siap-siap kelompok Naila, setelah Rasya kelompok Naila untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Hasil perencanaan proyek. Jadi nama kelompoknya ada Muhammad Rasya, Rafa Malvino, Rizky Ria, dan Aprilia Kartini. Nama proyek kami adalah menjual karya gelang benang dan menjual makanan ringan. Pembagian tugasnya untuk ketua usaha adalah saya sendiri, Muhammad Rasya. Kemudian adalah ada sekretaris yaitu Aprilia. Kemudian bendaharanya adalah Rizky Ria dan anggota kelompok adalah Rafa Malvino. Kemudian untuk rencana skenario pelaksanaan, di sini langkah pertamanya adalah kami akan menentukan modal sebesar 20.000. Kemudian langkah kedua kami akan menentukan waktu pelaksanaan proyek. Langkah ketiganya menentukan produk yang akan dibeli, yang kemudian akan dijual. Kemudian untuk yang terakhir langkah keempat adalah kami akan membeli gelang benang dan keripik untuk dijual. Oke, Rasya itu pemaparan dari kelompoknya Rasya ya. Tepuk tangan dulu sebentar. Dari kelompok Rasya, itu tadi waktu pelaksanaannya itu kan belum jelas ya Rasya ya. Oke, baiklah anak-anak. Ini adalah pemaparan dari kelompoknya Rasya ya. Jadi tadi sudah diungkapkan ya rencana yang akan dilakukan oleh Rasya. Tapi di sini Rasya, Ibu belum mendengar kapan waktu pelaksanaannya proyek kalian ini akan dilaksanakan. Tepatnya hari apa? Ini hari apa ini? Ya, ini hari Selasa. Jadi menurut Rasya dan kelompok Rasya itu akan dilaksanakan kapan pembelian produknya itu? Baik Bu, kami akan melaksanakannya setelah pulang sekolah habis ini Bu. Oke, pulang sekolah ya. Coba yang lain silakan ada tanggapannya. Fajar, ada tanggapannya untuk kelompoknya Rasya? Tidak, Bu. Ayo yang lain. Hengki, Sebenarnya sudah cukup, Bu. sebenarnya sudah cukup? Ya. Sudah cukup paham? Paham. Oke, yang lain ada tambahan? Tidak ada cukup? Tidak ada. Oke, tidak ada cukup. Terima kasih Rasya untuk pemaparannya. Silakan tepuk tangan sekali lagi. Selanjutnya kelompok berikutnya yang akan melakukan presentasi adalah kelompok dari Naila. Silakan Naila dipaparkan. Baik, selanjutnya adalah kelompok Naila untuk memaparkan hasil diskusinya. Silakan Naila. Baik teman-teman, saya mewakili kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya. Nama anggota Rehan, Radit, Uvita, Berry, dan Naila. Rencana proyek kami ialah menjual makanan ringan yang diketuai oleh Rehan, sekretarisnya Leri, bendaharanya Naila, anggotanya Radit dan Uvita. Ya. Rencana skenario pelaksanaan kami, langkah pertamanya menentukan modal. Modal yang kami tentukan ialah 20.000. Langkah kedua menentukan produk yang akan dijual. Produk yang kami jual ialah makanan ringan. Langkah ketiga menentukan waktu pelaksanaan pembelian produk dan perencananya akan kami laksanakan setelah pulang sekolah ini. Langkah keempat barang-barang yang akan dijual yaitu
jajanan yang kami beli di toko dengan modal 20.000. Ya, baik. Silakan tanggapannya Jo untuk kelompoknya Naila. Silakan. Tanya apa saja yang kira-kira belum paham. Saya sudah mengerti. Oh ya, baik. Ayo, Rafa, silakan tanggapannya untuk kelompok Naila. Naila, dengan modal segitu nanti belinya mau di mana? Dengan modal segitu kami akan membeli produk-produk kami di warung terdekat seperti di warung-warung Pak Inar dekat rumah kami. Ya, betul. Selanjutnya tanggapan dari kelompoknya Anissa, silakan Anissa. Kira-kira produk apa aja yang mau dibeli? Nah, produk apa saja yang akan dibeli Naila dengan modal 20.000? Produk yang akan kami beli sama saja seperti produk yang kita biasa beli jajan di kantin seperti makanan ringan, contohnya seperti coklatos, snack-snack seperti Burrito. Nah, ulang Bu, ulang. Naila, apa saja yang bisa dibeli kira-kira? produk yang akan kami beli, contohnya seperti Gorio, coklatos, dan keripik-keripik. Nah, itu ya Misha, produk yang akan dibeli oleh Naila dengan modal 20.000. Selanjutnya nanti untuk harga jualnya ditentukan ketika kita pertemuan selanjutnya, gitu ya. Oke, kelompok dari Happy, silakan menanggapi. Apakah modal untuk membeli produk-produk ini cukup? Cukup nggak Naila? Dari Dengan yang, modal 20.000 tadi cukup nggak? dari yang kami perkirakan, modal kami itu sudah cukup. Sudah cukup ya? Mungkin untungnya mungkin nggak akan kalau terlalu besar, tapi setidaknya targetnya mendapatkan untung, gitu ya Naila ya? Ada lagi tambahannya? Ada lagi tambahan? Ya, bagus ya untuk kelompok Naila sudah menentukan barang-barang apa saja yang akan dia beli, ya? Boleh tepuk tangan untuk kelompok Naila. Oke, silakan Naila. Diskusi sudah kita lakukan, ya. Jadi bisa diambil kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini. Kalian bisa merencanakan proyek. Jadi yang telah kalian rencanakan yaitu yang pertama modalnya. Kalian menentukan modal. Di sini kita sudah tentukan modalnya sebesar Rp20.000. Kemudian kapan waktu pelaksanaannya? Jadi kalau dari Ibu waktu pelaksanaan itu ditentukan 2 hari setelah dari ini. Jadi ya. Jadi batas maksimumnya 2 hari setelah pembelajaran hari ini. Itu kalian nanti sudah bisa menentukan atau sudah bisa membeli produk yang akan kalian beli, ya. Kemudian nanti ya pengerjaan proyek ini silakan dikerjakan di rumah pada saat pembeliannya. Dan jangan lupa ya kalian dokumentasikan kegiatan kalian di rumah sebagai bukti bahwa kalian melakukan proyek ini. Sebelumnya ya, sebelum kita menutup pelajaran kita pada hari ini ya, Ibu akan memberikan tugas untuk kalian di rumah selain kalian membeli produk yang akan dijual pada saat pertemuan berikutnya ya. Jadi tugasnya adalah membuat laporan sederhana. Ulangi Fajar, membuat apa? Fajar, tugas yang akan datang apa? Membuat laporan sederhana. Ya, kita akan membuat laporan sederhana untuk kegiatan yang kalian lakukan di rumah, gitu ya. Nah, sebelum Ibu tutup, menurut kalian bagaimana pelajaran tentang hari ini? Sangat baik. Sangat baik. Ya, Seru. Seru. Kalau seru boleh dong berdiri dulu sebentar semuanya. Sebelum kita tutup acara kita, belajar kita hari ini, ya, Ibu mau minta tepuk semangatnya yang paling meriah supaya ketika nanti kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya semangat kita akan semakin membara, gitu ya? Oke, tepuk semangat siap. Baiklah anak-anak sekalian, terima kasih sudah mengikuti kegiatan belajar kita hari ini dengan tertib sekali, ya. Semoga yang semoga apa yang kita pelajari hari ini ya dapat membuka
kegiatan keseharian kita, gitu ya. Baiklah, sebelum kita pulang, kita tutup dulu ya kegiatan belajar kita ini dengan berdoa. Rafa, silakan dipimpin doanya Rafa. Sebelum pulang, mari kita membaca doa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Rafa, silakan kembali lagi ke tempat. Baik, ya. Kegiatan belajar kita ya akan kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Jangan lupa ketika di pertemuan berikutnya itu produk kalian sudah siap dan kita akan coba pasarkan di lingkungan sekolah, gitu ya. Selamat siang, ya. Selamat belajar di rumah, mengikuti kegiatan selanjutnya, ya. Ibu apabila ada salah memohon maaf untuk kegiatan hari ini, kepada Tuhan Ibu memohon ampun. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.